Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ujian mata kuliah kewirausahaan ini, kami membuat tugas tentang kafe tematik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afiliani Retuadan. Yang kedua, Fajarwati Toyo. Yang ketiga, Josilani Pauliptiai. Yang keempat, Fred R. Lewan Meru. Yang kelima, Delvian R. Mail. Sebelum kita masuk pada bisnis model kanvas atau BMC pada kafe tematik, maka kita harus tahu dulu apa itu bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis. Kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan dijalankan atau sedang dijalankan. Selanjutnya ini adalah deskripsi singkat tentang usaha kami. Kafe tematik dengan tema Korea dan Jepang, dengan menu dimulai dari makanan Indonesia, Korea hingga Jepang. Kemudian ada dijual produk eksklusif seperti lipstick K-pop, album K-pop, dan merchandise sepak bola. Selanjutnya kita masuk di bisnis model kanvas atau BMC pada kafe tematik. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen. Yang pertama customer segment, yang kedua customer relationship, yang ketiga channel, yang empat value proposition, yang kelima key activity, yang keenam key research, yang ketujuh key partner, yang ke-8 konstruktur, yang ke-9 revenue stream. Selanjutnya kita masuk di poin pertama, yaitu customer segment. Pada customer segment ini kita menentukan pelanggan menjadi target dari bisnis kita atau siapa yang akan membeli produk kita. Pada kafe tematik kita memiliki 3 target. Yang pertama, pecinta kuliner Korea dan Jepang. Yang kedua, pecinta sepak bola. Yang ketiga, pelancong atau turis yang ingin mencoba makanan dan minuman autentik dari Korea dan Jepang. Poin kedua, customer relationship. Customer relationship itu adalah nilai yang kita tawarkan untuk pelanggan dan mengapa pelanggan memilih produk kita. Pada kafe tematik yang kita tawarkan adalah yang pertama, menyediakan layanan pelanggan yang baik dan memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan pelanggan melalui akun media sosial. Yang ketiga, penyelenggaraan acara-acara khusus untuk pelanggan setia. Yang ketiga yaitu channel. Pada channel ini, kita menjelaskan bagaimana cara kita menjangkau pelanggan atau media untuk memasarkan produk kita. Kalau di kafe tematik, kita menggunakan 3 media. Yang pertama, restoran fisik. Yang kedua, website dan aplikasi mobile untuk pemesanan makanan dan minuman. Yang ketiga, sosial media untuk promosi dan pemasaran. Yang keempat, value proposition. Pada value proposition ini, produk apa yang kita tawarkan ke pelanggan. Di kafe tematik yang kami tawarkan adalah makanan dan minuman autentik dari Korea dan Jepang serta suasana yang mencerminkan tema Korea, Jepang, dan sepak bola. Selain itu, penyelenggaraan acara-acara khusus yang berhubungan dengan sepak bola. Poin kelima, key activity. Key activity itu aktivitas bisnis apa saja. Jadi aktivitas bisnis kita pada kafe tematik yaitu yang pertama, penyedia makanan dan minuman dari Korea dan Jepang. Yang kedua, penyediaan suasana dan interior restoran yang mencerminkan tema Korea, Jepang, dan sepak bola. Yang ketiga, penyelenggaraan acara-acara khusus yang berhubungan dengan sepak bola. Poin keenam yaitu key research. Key research itu sumber daya apa saja. Pada kafe tematik, kami memiliki 3 sumber daya. Yang pertama, bahan-bahan makanan dan minuman dari Korea dan Jepang. Yang kedua, peralatan dapur dan restoran. Yang ketiga, tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang makanan dan minuman. Oke, selanjutnya kita masuk di poin ke-7, key partner.
Pada key partner ini kita menjelaskan tentang mitra kerja atau partner di bisnis kita. Pada bisnis kita yaitu kafe tematik, yang pertama itu vendor bahan-bahan makanan dan minuman dari Korea dan Jepang. Yang kedua perusahaan pemasok peralatan dapur dan restoran. Yang ketiga perusahaan penyedia jasa desain dan pembangunan interior restoran. Yang keempat, partner dengan tim sepak bola lokal atau klub untuk acara-acara khusus. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 8, konstruktur. Konstruktur itu adalah biaya apa saja yang kita keluarkan di dalam bisnis. Jadi biaya yang kita keluarkan di bisnis kafe tematik itu yang pertama, biaya bahan baku seperti makanan dan minuman. Yang kedua, biaya peralatan dan perawatan dapur dan restoran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja seperti gaji karyawan dan insentif. Yang keempat, biaya operasional seperti listrik, air, dan telepon. Yang kelima, biaya pemasaran dan promosi. Yang keenam, biaya sewa tempat dan pemeliharaan restoran. Yang ketujuh, biaya pembayaran izin dan lisensi operasional. Yang ke-8, biaya pengembangan produk dan inovasi. Yang ke-9, biaya penyelenggaraan acara-acara khusus. Yang ke-10, biaya administrasi dan pengeluaran lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin ke-9 atau yang terakhir, yaitu revenue stream. Revenue stream itu adalah pendapatan kita itu dari mana atau keuntungan kita itu dari mana. Jadi keuntungan kita pada kafe tematik itu ada 3. Yang pertama, penjualan makanan dan minuman di restoran. Yang kedua, pemasangan iklan di restoran dan website. Yang ketiga, penjualan produk eksklusif seperti lightstick K-pop, album K-pop, merchandise sepak bola, dan produk kuliner khas Korea dan Jepang. Sekian pembahasan dari bisnis model kanvas atau BMC pada kafe tematik.